Berbahagia, sesaat lagi acara akan segera dimulai. Untuk itu pastikan Bapak Ibu telah duduk dengan nyaman dan tenang agar dapat mengikuti rangkaian acara pada siang hari ini dengan baik. وبها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا أقصى الغاية من جميع الخير في الحياة بعد الممات اللهم لك الحمد. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya mari kita dengarkan dan simak bersama sambutan-sambutan. Sejenak mari kita hentikan segala aktivitas dan arahkan penuh perhatian kita karena saat ini menjadi nahkoda acara kita hari ini yang telah berusaha lelah tanpa lelah agar kegiatan pembinaan lapangan ini berjalan lancar. Laporan ini bukan sekedar kata-kata, tapi merupakan cermin dari persiapan, dedikasi, dan kerja keras kepada Ketua Pelaksana Bapak Iqbal Wahyudin Eskepners Esos selaku yang sama-sama kita hormati Bapak PLT Kepala Dinas Pengalihan Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karawang, Bapak Dr. Bapak Kepala Bidang PPK beserta jajaran Kepala Bidang PPA. Lalu saya banggakan dan selalu saya cintai. Izinkan saya Iqbal Wahyudin menyampaikan laporan kegiatan yang kita selenggarakan hari ini dalam acara refreshing PKB dan PLKB Kabupaten Karawang yang bertempat di Pak Kadis dan Bapak Ibu sekalian. Anggaran kita di hari ini di acara refreshing PKB dan PLKB Kabupaten Karawang ini bersumber dari dua anggaran. Yang pertama dari kas kami PKB Kabupaten Karawang. Nah, ya dulu mantap bubur asuh juga saya dulu sejak panten. Yang kedua sumber anggaran punya anggota luar biasa kawan-kawan PLKB dan ASN yang insya Allah nanti sebentar lagi mungkin akan diinfokan lebih lanjut oleh pimpinan. Rp40.000. Kami ulangi, Rp81.940.000 untuk PKBW sama berdahara. Nanti kita ngobrol pilih ayam yang ditaruh sekali. Ikan sepat, ikan teri lebih cepat lebih baik. Ikan sepat, ikan gabus lebih cepat lebih bagus. Burung irian cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu merupakan sebuah keberhasilan. Dan ini bukan kerjanya Pak Oji atau Pak Edi. Ini adalah kerja teman-teman PLKB. Tepuk tangan lagi buat PLKB. Tapi secara teori bahwa pus yang membutuhkan pelayanan kontrasepsi saat ini rata-rata masih di 13, kita berusaha sampai ke ujung di angka 10. Kemudian yang berikutnya adalah angka preferensi penggunaan KB modern MCPR. Kalau dulu kita lebih mengenal mirip-mirip CO per pus lah ya, tapi lebih kepada modern karena CO per pus juga bisa saja dari yang tradisional, dari jamu dan sebagainya, tapi MCPR itu yang memang kontrasepsi yang diprogramkan atau modern. Itu kita di 2030 67%. Jadi ingat mungkin teman-teman lama ya, Bang Parjo, Bang Agus, Teh Yuli, Teh Iis dan sebagainya lah. Mohon maaf kita nggak sebut satu. Cuman baheula ada istilah begini ya. Yang perpusnya baraha. 75, 80 sangat teh jangan baheula dipikir-pikir. Ya. Jadi kita nggak bilang zaman baheula bohong, tapi zaman dulu itu memang indikatornya tidak sangat ilmiah. Artinya hanya diukur berapa jumlah peserta KB dibanding pus yang ada. Ya, yang lucunya ini kita sama-sama mengalami, saya juga PLKB. Yang lucunya kalau dari bulan Januari targetnya dari misalkan
70%. Januari, Februari sampai Desember itu naik. Di Desember itu kira-kira nggak 78. Kemudian di Januari turun deh wae. Jadi kadang-kadang kalau diingat-ingat saya tuh lucu banget atau pembohong nggak gitu ya. Saya pikir-pikir, tapi kadang indikatornya itu belum terukur secara sistematis. Jadi saya ingat, saya dulu di Karawang Timur waktu itu Majalaya masuk Karawang Timur waktu saya main PLKB, ingat lurahnya. Mudah-mudahan masuk dari surga Al-Fatihah buat kepala desa Cirangkot gitu. Ketika dievaluasi, coba berpusat rata-rata udah 87. Kata, Pak, saya nggak 110, saya berpusna Pak. Nggak usah kerja Pak. Jadi arti ketidaktahuan tadi, CEO berpusna. Sekarang kita bicara MCBR kita di baseline-nya 64,23%. Artinya rata-rata 64% dari jumlah pus yang ada. Dan ini menjadi PR kita bersama. Teman-teman, selama ini bahu-membahu kerja keras untuk mendapatkan peserta KB sampai begitunya. Sekarang mah hese nipu cenah ada teman senior mah ya. Baheula mah kan kadang-kadang di daur ulang teh apa ini? Pak Oji ngalamin teh gitu ya. Artinya si Nyai Armi Nyai Rodiah itu udah jadi ayudi nih di bulan Januari. Maret April teh ayudi ya tadi wae jadi kena sektor. Ini nanti di share ya. Terus lanjut. Saya sebentar aja yang ini mah. Ini yang koordinator udah pada dengar kemarin ya, waktu di bridge ya. Nanti saya mau koordinator menjelaskannya di staff meeting, ini lanjut aja. Karena tadi waktu terbatas, saya banyak panggung lepas syuting hari ini. Terus aja nanti biar baca sendiri. Nah ini sebentar ya turun. Ini per November ya, Teh Cucu ya. Artinya ini capaian peserta KB baru tingkat Kabupaten Karawang diukur berdasarkan kecamatan, maka dibaca, saya nggak mau menyebutkan, ada yang di atas 100%, ada yang di bawah 40%, dan kita masih ada waktu beberapa hari, kalau emang belum terlambat, kalau belum tidak menjadi PR ke tahun depannya. Saya ini teori ya, teori mangga nanti saya share ke ketua IPKB. Oh ya, saya belum memberikan hormat ya. Terima kasih ketua IPKB dan jajarannya. Ini slide ini nanti kita share, silakan dibaca, dipelajari, jangan sekedar jadi sampah di HP teman-teman semua. Kalau saya sekarang pengen membahas yang hal-hal yang lebih konkret, mungkin campur aduk ya. Sebagian nanti dipertajam oleh Pak Fahmi. Yang jelas ada beberapa poin. Yang pertama ingin penekanan kepada teman-teman. Yang pertama soal kedisiplinan. Kehadiran menjadi faktor penting buat teman-teman. Kehadiran itu seringkali jadi faktor utama. Artinya sehebat apapun, sepintar apapun loba akseptoran 250 per bulan, kalau dia tidak disiplin, khususnya menjadi indikator ada kehadiran, maka seharusnya bohong. Karena kita nggak bisa berpikir, oh Pak orang penting kerja, sekarang kehadiran. Saya ingat, nggak apa-apa, itu selalu menyinggung, tapi sekarang mau disebut sekarang. Saya waktu jadi kepala UPT ada teman PLKB yang datangnya izin jam 8, jam 10, nanti jam 12, jam 1 dia harus kembali ke rumah. Tapi akseptor paling banyak, gitu ya. Artinya indikatornya adalah capaian MKJP, iya. Dulu ada bahasa begini, PLKB mah jam kerja, jam berapapun yang penting judulnya menang sektor. Kadang-kadang dipikir kalau pakai jam kerja Sabtu Minggu kerja katanya gitu. Nah waktu itu belum zaman absen-absenan. Nah sekarang sudah jadi absen, udah ada absen, tetap harus diikuti. Pak orang Sabtu Minggu bekerja, mangga itu resiko tambahannya sebagai pekerja, sebagai pegawai. Jadi tidak ada toleransi berhubung Sabtu Minggu saya kerja, kemudian saya masuk jam sarapan, nggak begitu juga. Jadi indikator yang pertama adalah kedisiplinan, dilihat dari kehadiran. Teman-teman tahu kalau untuk urusan PKB, P3K, BKKBN, indikatornya jelas, kehadiran diukur oleh absen apa? FISU yang memang terdeteksi oleh BKKBN. Jangan coba-coba menggunakan fake GPS. Kalau di Karawang nggak ada. Kota Baru aja, Kota Baru. Oke ya.
Karena kepala BKKBN itu kan jadi bukan promosi ya. Kepala BKKBN sekarang lagi di Karawang karena dia ketuanya si itu siapa ketuanya di Erika gitu kan, Ayu ke situ temannya gitu ya. Di SP3 ini sering ke Karawang. Jadi ketika Pak si Om B ini besok mau dipanggil, ketemulah sorenya. Pak ini B Pak yang itu. Tahu saya kira kenapa masalahnya gini saya jelas. Saya yakin Bang B mah mana jujur terus. Jadi Kan ke pemajikan doang. artinya sehebat apapun menggunakan itu, kata Teh Cucu bilang kalau udah canggih, udah hasil akalan, ya sudah ikuti seperti itu. Mae pernah bilang gini, Mae Agus pernah bilang, bisa nggak toleransi ya pernah ngomong. Artinya kita juga punya kepentingan antara anak, antara suami dan sebagainya. Ya sudah sakit itu 730 ya sudah segitu. Artinya kan ada hitung-hitungannya. Apakah dikurangi tunjinnya dan sebagainya yang mungkin yang paham Pak Upek ya. Itu ukurannya. Kalau untuk yang non ASN yang sekarang berjalan itu kita punya aplikasi dan kita masih melakukan monitor. Kami memang tidak berusaha untuk menjadi keras dulu. Kami hanya memantau. Ini adalah latihan. Karena dari 148 lebih kurang PLKB non ASN 116 diantaranya atau 100 diantaranya insya Allah di tanggal 21 sampai 24 ini ada pelatihan paruh waktu, betul ya? Artinya ada 114 atau 116 nanti Pak Fahmi akan ceritakan yang akan dilantik menjadi tenaga ASN paruh waktu. Dan itu saya mengucapkan selamat apapun itu judulnya ASN, apapun itu bukan NI ya. Dan ada konsekuensinya menjadi pegawai Pemda adalah menggunakan absen siap. Dan nanti mungkin Pak Habib bisa jelaskan juga nanti. Apakah kalau dari BKPSDM maunya begini karena tidak ada PLKB paruh waktu menurut ukuran Pemda itu nggak ada. Teman-teman adalah dianggap satu bagian dari BPKB. Kenapa kepentingan kelulusan ada yang di PPK dan sebagainya itu ya. Dan seterusnya itu karena memang tercatat sebagai pegawai dari PPKB. Kalau mau bicara teori-teori yang ketat-ketatan ya teman-teman yang 100 plus kudu absen di kantor. Karena ke Pakis Jaya, karena ke Cilamaya, Mangkatan nggak mungkin. Nanti urusan Upek untuk melakukan lobby negosiasi dengan BKPSDM apakah yang 114 atau berapa sih 114 ya? 115 fixnya ya, 115 disebutkan dalam berlawanan dengan pimpinan disebut dewasa jadi imaman tidak dewasa indikatornya ngelawan pimpinan padahal jelas pimpinan salah tapi itu yang kemudian daun itu koneng salah cina belagu disebut bahasa tapi ya nanti ada Pak Fahmi kita panggilnya Daeng jangan Pak Daeng teh apa jadi kalau mau Daeng Fahmi kalau mau pakai apa Pak Fahmi itu jadi yang cukup itu saja ya bisa sampaikan mudah-mudahan tidak ada pertanyaan nanti materi yang aslinya Teh Nurul Pak Nurul share ya di grupnya dibaca mudah-mudahan ada pencerahan kapanpun boleh bertanya nanti Pak Fahmi akan mempertajam soal-soal kepegawaian tadi. Terima kasih. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang belum kenal sama Teh Kansa dan Teh RCT? Oh, belum. Baik, sekalian perkenalan dan sampai baik, Teh Kansa atau Teh RCT dulu? Teh RCT dulu. Mangga Teh silakan memberikan speech-nya. Kudu ya, Mas. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita sedikit dulu ya Bapak Ibu. Kemudian dikontrak BKKBN sampai 2024 menjadi tenaga ahli stunting gitu. Sebenarnya untuk acara ini saya juga tidak menyangka dan terima kasih gitu. Kemarin Bu Nurul menghubungi saya, kemudian biasalah ya menanya gitu kan, Teh katanya resign dan sebagainya, terus mengundang saya untuk kesini. Aduh, apa ya? Terima kasih banyak
lagu PKB PLKB karena saya sangat ingat pertama kali bulan April itu, ya Ajay tidak akan pernah dilupakan. Ajay saya jadi kuat. Menghadapi PKB Ajaynya. Allah maju nggak? Gak usah lah ya, nanti lah ya di belakang aja. Bulan April masuk tanpa, mungkin Bapak Ibu tahu lah ya, BKKBN itu kadang kalau bikin program terus rekrutmen orang itu nggak jelas gitu ya, termasuk saya juga gitu ya. Saya waktu itu kalau tidak salah tanggal 3 April itu dikontak, maksudnya diumumkan kan bahwa masuk ke Kabupaten Karawang sebagai technical assistant. Tanggal 4 hari Senin harus sudah di Karawang. Bayangkan ya Bapak Ibu, saya di sana belum ada kosan, belum ada kenal siapapun gitu ya, karena saya tadi yang disampaikan oleh Pak Imam, saya dari Cianjur gitu ya. Kemudian saya ke Karawang, dan pada saat ke Karawang itu kami TA itu tidak diberikan informasi apa yang harus kami lakukan. Kami ujuk-ujuk dikasih info harus membuat SK TPPS desa. Mungkin ada yang masih ingat gitu ya Bapak Ibu, waktu itu saya pertama kali nge-share di grup koordinasi si anak bocil ini gitu ya, mohon untuk kerjasamanya membuat SK TPPS desa. Terus sampai waktu itu saya juga karena Karawang kebetulan kabupaten pertama yang menyelenggarakan BAS, waktu saya diminta untuk melakukan verifikasi validasi. Otomatis kan saya minta bantuan Bapak Ibu ya. Saya waktu itu nge-share di grup KB Sadayana dan saya diserang loh. Diserang oleh Fajar Nugraha gitu ya. Saya masih ingat itu ya, saya yang kalau di Cianjur kan walaupun kita sama Sunda beda ya Bapak Ibu, ngomongnya aja kita tuh mendayu gitu ya, kumaha gitu kan ya, iya gitu ya. Pas saya pertama kali masuk di Karawang saya diserang, naon sih katanya, ini kok nyuruh terus ke lapangan dan sebagainya. Jujur saya waktu itu mau nangis. Sebagainya saya diserang gitu ya. Dulu saya menganggapnya itu serang gitu ya, tapi sekarang hatur nuhun ya Ajay, karena berkat Ajay saya bisa survive gitu ya selama 3 tahun 8 bulan di Kabupaten Karawang gitu ya, salah satunya gitu ya. Dan tentu untuk semua Bapak Ibu juga sama, terima kasih untuk kerja sama timnya gitu ya, khususnya dalam kegiatan percepatan penurunan stunting gitu ya Bapak Ibu, karena kalau hanya saya sendiri otomatis kegiatan atau program stunting juga tidak akan berjalan gitu tanpa Bapak Ibu PLKB PKB yang ada di Kabupaten Karawang. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan di 2026 DPPKB Karawang, PKB PLKB Kabupaten Karawang semakin jaya gitu ya. Dan mudah-mudahan kita tidak menutup silaturahmi ya Bapak Ibu. Nanti kalau misalkan kita ketemu kan siapa tahu gitu, saya main ke Karawang atau Bapak Ibu main ke Cianjur, ketemu kita bisa saling sapa gitu dan say hi gitu ya. Itu sih mungkin dari saya. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu, dan ya mohon maaf kalau misalkan selama 3 tahun 8 bulan saya banyak merepotkan, banyak meminta bantuan Bapak Ibu di lapangan gitu ya, dan mungkin belum optimal gitu ya dalam melaksanakan program penurunan stunting. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedih-sedih nak. Oh, sedih ya. Oke, gampang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aing cara kieu. Ya, perkenalan lagi nggak? Oke, mungkin sedikit aja. Saya Kansa Mardia Nusa Jawa Komara, biasa dipanggil Kansa. Terus saya bukan anak Pak Komara, tapi anak Bapak Idang Komara. Jadi mungkin kita saudara Pak. Jadi alhamdulillah selama 5 tahun lebih, kayaknya 5 tahun. Pas pokoknya 2020 saya masuk
sebenarnya 2019 dan 2018 saya dari 2018 sebagai duta genre tetap memperjuangkan DPPKB di tingkat provinsi, lalu dipercayai oleh Baba ketika saya magang di 2019 itu masih semester 7 awal. Saya kenal Baba, ketemu kita makan ikan apa Pak di pinggir kali, sosit banget pokoknya. Tapi udah dari situ saya diundang lagi oleh Baba untuk bekerja sebagai tim koperasi. Waktu itu mungkin ada beberapa yang sudah mengenal dirinya di tahap ketika perkenalannya di koperasi. Saat itu saya megang koperasi selama 3 bulan. Bulan April saya diangkat oleh Bu Haji dan Baba untuk menjadi tim dari THL di DPPKB Karawang, dipekerjakan yang memang pure sebagai THL bekerja itu di 2020. Jadi ketika saat itu sampai saat ini saya banyak belajar dan saya belum lulus. Saya belum lulus di 2020 awal karena saya lulus di 2020 akhir. Jadi selama saya bekerja pagi sampai sore saya kerja, sore sampai malam saya di kantor mengerjakan skripsi. Untuk itu makanya ini berjasa banget DPPKB untuk saya karena cuman DPPKB yang pertama kali jadi batu loncatan saya bekerja. Luar biasa banget, banyak ilmu yang saya dapatin di DPPKB. Jadi gitu. 2020 pertama kali melihat bagaimana sih cara bekerja orang. Ternyata banyak yang saya harus hadapi. Enggak sih. Iya, saya juga pernah sih ditegur sama Ajay gitu. Waktu itu saya sama ya. Cuman karena bentuknya saya orangnya fleksibel dan tidak masa bodoh juga, jadi nggak melihat itu sebagai serangan dan yang lain. Tapi pasti saya akan selalu bertemu dengan para admin dan itu selalu ribut ya sama admin itu. Karena apapun itu tugasnya kadang dipercepat, kadang diperlambat, protes dan yang lain. Itu pertama kali saya rasakan dan bertemu dengan orang mungkin kerja magang itu hanya di lingkup kecil, tapi saya langsung lingkup sekabupaten yang dimana saya belum pernah menghadapi itu. Tapi saya banyak dibimbing dari kabupaten beserta teman-teman, Pak Kabid, Ibu Katim dan yang lainnya dan tim-tim THL juga banyak yang membimbing saya. Jadi sampai saat ini pun gak hanya di kantor tapi di lapangan juga, Yudis CS juga saling support gitu kan, memperkenalkan bagaimana sih kinerja di DPPKB yang saya juga mengcompare dengan dinas lain itu sangat berbeda. Mungkin ada teman-teman yang dari Dinkes, Puskes dan yang lainnya juga sering bercerita tentang hal kinerja di sini. Tapi ini luar biasa banget. Dari pertama kali saya sampai saat ini pun sebenarnya ingin mundur itu dari 2023, dari setelah saya menikah. Tapi Baba juga yang menguatkan dan menahan untuk tidak dulu berpindah. Karena mungkin karena kepemilikan, karena keluarga. Jadi nggak bisa semudah itu untuk melepas. Saat ini mungkin akhirnya harus melepas. Jadi nggak bisa ditahan lagi. Dari sini udah semuanya kita buka ke Baba dan Bu Haji. Berat hati untuk memilih mundur dan merantau. Karena kalau kata Abu Sro, ini adalah hijrahnya Kansa keluar dari Karawang yang belum pernah keluar di Karawang gitu. Karena kalau di Karawang masih daerah sendiri lah gitu, daerah orang ya gitu, akam sih keneh, jadi coba untuk keluar. Mungkin itu, jadi selama 5 tahun ini berkesan. Bapak Ibu di sini juga sangat berkesan. Terima kasih juga ya Bu Nurul, Iqbal, Bapak-bapak Korod yang lain, Ibu Korod lain juga sangat membantu setiap kinerja kita semua. Karena semua apapun kerjaannya, kalau tanpa teman-teman gak mungkin semua bisa sukses gitu ya. Dari angka-angka yang ada di sini tuh semua adalah hasil kerja keras semuanya, kita semua gitu ya. Saya juga minta maaf selama 5 tahun ini mungkin ada perkataan atau perbuatan saya dalam kinerja maupun di luar kinerja saya membuat sakit hati, membuat kesalahan atau apapun itu. Dan terima kasih udah selalu membuat kenangan baik
maupun kenangan hal apapun yang ada di benak, saya mohon maaf dan terima kasih. Mungkin cukup saja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Elsa dan Teh Siti mohon untuk tidak meninggalkan panggung terlebih dahulu. Kepada Ibu Nurul, mangga untuk ke depan panggung. Mohon dibantu Teh. Saya merasa sangat merasa terhormat ya Bapak Ibu teman-teman sekalian diundang di sini, kemudian diberikan kesempatan untuk dapat memberikan sesuatu yang insya Allah semoga ini dapat memberikan manfaat, memberikan kontribusi terhadap bagaimana meningkatkan kapasitas, kompetensi, dan tentu yang terkait dengan tema hari ini, kedisiplinan. Tapi Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman sekalian, bahwa hari ini kita juga dibatasi waktu ya. Batasnya sampai jam 4 ya Mbak Nurul. Insya Allah saya tidak akan terlalu serius membahas ini ya, karena ini mengingat waktu juga ya, mengingat waktu. Kemudian juga materi tentang disiplin ini sesungguhnya sudah kami sampaikan pada 2 kali pertemuan di aula beberapa waktu yang lalu. Tapi pada prinsipnya hari ini yang wajib saya akan sampaikan adalah tadi pesan-pesan Baba sebelum berangkat ya, sebelum berangkat pulang ya ke Purwakarta, bahwa ada beberapa poin yang sesungguhnya ini adalah momen yang tepat untuk dapat saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian ya. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, baik lanjut ke materi ya. Ini mungkin ada yang baru melihat saya nggak? Ada Bapak Ibu? Udah pernah ya semua melihat saya ataupun melihat pesan saya di grup Sadayana atau di mana? Ya, sesungguhnya saya merasa beruntung berada di tempat ini, di tempat yang diberikan tugas dan tanggung jawab selaku pelaksana tugas. Jadi mohon izin saya pelaksana tugas Kasubag Umum dan Kepegawaian DPPKB Kabupaten Karawang. Ya, di yang saya sebenarnya masih bayi ya di Karawang, baru 4 bulan diberikan tugas dan tanggung jawab selaku pelaksana tugas Kasubag Umum Kepegawaian, yang sesungguhnya tugas dan tanggung jawabnya itu sama saja dengan yang dimiliki ya, sama tugasnya tapi statusnya aja yang berbeda ya. Bapak dan Ibu sekalian, seperti kita ketahui berdasarkan Perbuk nomor 65 tahun 2021 tentang SOTK atau struktur organisasi dan tata kerja DPPKB, jadi ini masih yang lama ya, ini masih yang lama Bapak Ibu, bahwa di sekretariat itu ada sub bagian umum dan kepegawaian bersama sub bagian keuangan. Hanya saat ini hanya 2 jabatan pengawas yang ada di DPPKB, selebihnya adalah subkoordinator ya. Bapak Ibu sekalian, perlu saya sampaikan juga di tempat ini bahwa per 1 Januari 2026 struktur ini mengalami perubahan berdasarkan Perda nomor 5 tahun 2025 tentang kelembagaan yang baru yang khusus untuk DPPKB. Ada perbuk khusus yang mengatur, saya masih belum dapat. Yang jelas struktur ini berubah. Di sekretariat tetap, tapi di bidang yang tadinya 3 bidang menjadi, sudah tahu kan Bapak Ibu, menjadi 2 bidang. Jadi nanti ada 1 bidang yang hilang atau digabungkan dengan bidang yang lainnya. Jadi bocorannya sedikit ya Bapak Ibu. Yang pertama, bidang pengendalian penduduk, advokasi, data dan informasi yang saat ini kabitnya adalah Pak Haji Oji, itu menjadi bidang pengendalian penduduk dan pemberdayaan keluarga. Ya, jadi bidang PPK-nya ini hilang. Yang terakhir nih, yang di tengah, yang di sebelah kanan ya, paling kanan ya. Bidang pemberdayaan dan peningkatan keluarga itu masuk ke bidang pengendalian penduduk, menjadi bidang dalduk dan pemberdayaan keluarga. Jadi kemarin namanya bidang PPAD ya. Ya nanti bagaimana Tekansa tinggalannya ya. Bidang P3K ya. Ya kan? Pengendalian penduduk dan pemberdayaan keluarga, iya kan? Bidang P3K. Ya.
Adapun sukornya itu menyesuaikan. Jadi ada yang bertukar, ada yang pindah posisi. Yang jelas dari 9 subkoordinator itu menjadi 6. Kemudian yang bidang keluarga berencana tetap dan kemungkinannya adalah subkornya yang berubah. Baik Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan juga bahwa bagian umum kepegawaian itu tugas pokoknya adalah melaksanakan sebagian tugas sekretaris. Ya, jadi kalau ada yang melihat tuh di mana ada Bapak, biasanya di situ ada Pak Fahmi misalnya. Karena memang sebagian tugas sekretaris sebagai sekretarisnya ya, bukan PLT Kadisnya, itu dikerjakan oleh sub bagian umum dan kepegawaian terkait pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian dinas. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan fungsinya, penyusunan kebijakan, pembinaan dukungan administrasi, ini nih yang sering berhubungan dengan saya melalui WA, melalui kunjungan, melalui tatap muka. Saya paling sering berinteraksi dengan teman-teman penyuluh, baik itu PNS dan P3K maupun non ASN. Terkait apa Bapak Ibu sekalian? Ketatausahaan butuh surat tugas. Ya, hari ini kesini kan butuh surat tugas ya teman-teman PNS P3K. Ya, seperti itu, ketatausahaan, butuh surat tugas pelatihan dan sebagainya, itu kita yang siapkan. Kemudian juga kepegawaian. Ya, kepegawaian Bapak Ibu banyak terkait cutinya teman-teman, ya, terkait pengusulan pensiun, ya. Kemudian juga terkait P3K Parwak. Ini yang paling sering saya dan teman-teman sekalian yang berurusan dengan itu pasti selama 4 bulan terakhir itu berhubungan atau berinteraksi dengan saya. Kemudian ke rumah tanggaan, ya, paling kecilnya ke rumah tanggaan, Pak, token listrik habis, Pak, air minum habis, ya, Pak, obat nyamuk habis. Ya, seperti itu paling kecilnya. Jadi ibaratnya Kasubag Umpet itu di dinas itu seperti seorang istri, ya, dalam rumah tangga, dalam keluarga ya Bapak Ibu sekalian, karena urusan rumah tangga kita yang siapkan. Kemudian apa lagi? Kerjasama, hubungan masyarakat, arsip serta dokumentasi. Seperti itu. Ini tidak usah kita panjang lebar. Kemudian pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan pimpinan terkait dengan tugas pokok dan fungsinya. Lanjut. Ya, ini teman-teman saya buat satu rekap ya. Ini mohon izin kalau ada yang selisih 1-2 angka ya, ini saya buat tadi malam setelah mempelajari datanya, dan akhirnya saya simpulkan bahwa memang kita adalah KB itu memang keluarga besar ya kalau di Karawang ya. Jadi memang pada saat saya pindah ke Karawang itu saya sudah membayangkan bahwa dengan Karawang itu dengan jumlah penduduk 2.600.000, 2.700.000 sekian, itu sangat, ini berulang-ulang saya sampaikan di beberapa kesempatan bahwa 2.600.000 itu 1/12 kabupaten saya itu hanya 1/12 dari Karawang yang tempat saya mengabdi sebelumnya ya Bapak Ibu, karena jumlah penduduknya itu lebih banyak penduduk Kecamatan Kelari ya. Kecamatan Kelari berapa jumlah penduduknya Kang Budian? Itu 200.000 lebih. Di kabupaten saya hanya 190.000. Tentunya ini sangat berpengaruh juga dengan jumlah pegawai ya. Di Kabupaten Karawang ternyata kita berjumlah 294 orang. Ini yang ditangani oleh DPPKB ya teman-teman sekalian. Yang pertama bisa kita lihat yang ASN khusus Kabupaten Karawang. Ternyata di DPPKB itu hanya 18 orang PNS saat ini ya. 18 orang PNS, ada 3 pejabat administrator yang tadi itu yang baru berangkat pulang. Ada Bapak Imam, ada Pak Haji Edi, dan Pak Haji Oji. Beliau adalah jabatan administrator eselon 3A dan 3B. 3A untuk Pak Imam dan 3B untuk Pak Oji dan Pak Edi ya. Kenapa tidak ada JPT, jabatan pimpinan tinggi Pratama? Karena Bu Haji Sofi pensiun. Status Pak Imam saat ini adalah pelaksana tugas kepala dinas. Jadi eselonnya tidak naik, tapi tetap sebagai penanggung jawab pengguna anggaran dan juga penanggung jawab penuh di DPPKB. Dari kami tim di lapangan untuk rekan saya dan TRCT Ibu Nurul dan Gimana sih?
yang berteman. Sama-sama.